Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah, dan teman-teman dimanapun berada yang ingin mengambil manfaat dari penjelasan tentang kuliah perdana terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan perdana ini kita akan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Di antaranya adalah filosofi manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia. Filosofi manajemen sumber daya manusia maksudnya menekankan bahwa manusia adalah aset utama organisasi. Artinya di sini baik organisasi itu adalah organisasi profit atau organisasi non-profit. Profit maksudnya nanti perusahaan dan yang sejenis dengan perusahaan. Non-profit artinya nanti organisasi yang bergerak di bidang kegiatan sosial seperti yayasan dan apapun itu, termasuk diantaranya adalah kumpulan orang atau yang biasa disebut dengan apa ya, semacam klub begitu ya. Nah, jadi berbicara aset utama organisasi atau kemudian kalau dikaitkan dengan dunia industri, bahwa aset utama industri itu bukan hanya pada biaya atau modal, tapi juga diantaranya adalah sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang filosofi manajemen sumber daya manusia, artinya filosofi ini akan menempatkan dan menganggap karyawan sebagai mitra strategis yang memiliki nilai, potensi, dan kontribusi jangka panjang. Jadi di sini berbicara filosofi manajemen sumber daya manusia, nanti kita akan berubah cara pandangnya dari menempatkan karyawan itu sebagai unsur mekanis menjadi mitra strategis ya, sehingga karyawan itu bukan hanya sekedar tadi sesuatu yang di bawah struktur mekanis, tetapi memiliki nilai, value. Nah, oleh karena itu, filosofi manajemen sumber daya manusia ini fokusnya adalah penghargaan terhadap martabat manusia, pengembangan kompetensinya nantinya, dan pemberdayaannya. Gitu dia. Nah, selanjutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan berbicara tentang peranan strategis manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berperan strategis karena berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Tadi kita katakan baik organisasi itu berorientasi keuntungan atau non-keuntungan. Karena melaju tidak melajunya organisasi itu akan sangat bergantung di antara variabelnya adalah sumber daya manusianya. Maka peran strategis sumber daya manusia ini bukan hanya pada unsur mekanisnya bahwa dia bagian dari perusahaan atau bagian dari organisasi, tapi dengan sumber daya manusia yang mumpuni kita bisa meningkatkan produktivitas, itu dia ya, bahkan menyelaraskan kompetensi karyawan dengan strategi bisnis. Jadi di dua poin ini penting sekali karena sumber daya manusia ini sangat erat kaitannya dengan produktivitas. Bayangin kalau karyawan ternyata karyawan yang belum mahir menjalankan perannya di perusahaan, baik di sektor produksi atau sektor distribusi, maka produktivitas itu akan macet. Contoh misalnya distribusi ya, canvasser begitu ya, atau orang-orang yang bergerak di bidang jasa pengantaran barang. Kalau dia tidak memiliki kompetensi dan keahlian, skill, maka barang yang harusnya terdistribusikan per hari 50 paket, itu hanya 20 paket. Begitu juga di sektor produksi, harusnya bisa memproduksi misal minyak 1000 barel, karena memang sumber daya manusianya ini skillnya masih kurang, maka bisa mempengaruhi produksi minyak yang tadinya 1000 barel jadi 950 barel misalnya. Nah, oleh karena itu juga peran strategis manajemen sumber daya manusia ini juga sangat strategis karena menjadi katalis perubahan organisasi.
Makanya di organisasi-organisasi sudah kuat dan memiliki stabilitas kinerja, etos yang baik, masuknya karyawan baru itu sangat mempengaruhi etos yang sudah berjalan. Bisa jadi karyawan ini bisa supporting atau bahkan memperbaiki etos yang sudah ada atau justru memperburuk. Maka di organisasi-organisasi modern atau perusahaan-perusahaan modern, masuknya karyawan itu melalui seleksi yang ketat agar tidak merusak ritme atau etos karyawan atau sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan tersebut. Nah, itu juga maka poin keempat adalah mengelola budaya kerja yang sehat ya. Sumber daya manusia yang baik itu ya bisa bisa mewujudkan 4 hal yang tadi kita sebutkan, meningkatkan produktivitas, menyelaraskan kompetensi karyawan dengan strategi bisnis, kemudian menjadi katalis perubahan organisasi, dan yang terakhir mengelola budaya kerja yang sehat. Jadi dengan kata yang lain, manajemen sumber daya manusia tidak hanya administratif bentuknya, tetapi menjadi partner strategis dalam pengambilan keputusan, bahkan tadi ya menjadi mitra strategis, partner strategis untuk mewujudkan visi ke depan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Maka dari sini perhatikan ada beberapa pendekatan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ada pertama misalnya pendekatan yang sangat kuno itu adalah mekanis namanya. Ini manajemen sumber daya manusia itu menempatkan bahwa SDM di sini dilihat sebagai faktor produksi saja. Jadi pendapat kuno ini atau pendapat yang sudah ditinggalkan ini menempatkan SDM sebagai faktor produksi, tidak menjadikannya sebagai mitra strategis dan yang lain-lain ya. Nah, yang kedua adalah pendekatannya itu menjadikan SDM sebagai dengan pendekatan human relation, artinya pendekatan ini fokus pada motivasi, kepuasan, dan hubungan antar individu. Jadi relasi antara SDM itu bentuknya human relation, sehingga hubungannya itu motivasi, kepuasan, dan menjaga hubungan antar individu. Yang ketiga ini, yang ini juga banyak diterapkan di organisasi dan perusahaan modern, yaitu pendekatannya itu pendekatan strategis. Jadi SDM di sini diintegrasikan ke dalam strategi organisasi. Ya, jadi bagian dari strategi organisasi atau perusahaan itu ada pada SDM, sehingga produksi dari perusahaan itu bisa digenjot melalui jumlah SDM yang kompetitif atau yang memiliki kapabilitas. Nah, yang terakhir nih, yang 4 ini paling modern ya, bisa kita katakan ini yang terbaru atau bisa disebut postmodern, yaitu kompetensi. Jadi pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan kompetensi. Ya, menekankan pada aspek keahlian, pada aspek pengetahuan, dan kemudian etos atau perilaku yang sesuai dengan tuntutan kerja. Biasanya nanti orang-orangnya diseleksi. Ini bisa terjadi di organisasi-organisasi modern atau CEO perusahaan, biasanya dibuka peluang berdasarkan kompetensi, diseleksi dengan ketat, lalu kemudian di-challenge. Kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya langsung diganti gitu ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa pendekatan modern atau bahkan bisa kita sebut postmodern, yang paling modern gitu ya, lebih pada menekankan pendekatan strategis dan pendekatan kompetensi. Jadi SDM itu dilihat dari sisi strategisnya, bisa nggak diintegrasikan dengan strategi organisasi atau perusahaan. Atau kemudian SDM ini bisa nggak di-challenge berdasarkan keahliannya untuk sampai kepada goal-goal tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara juga konsep
manajemen SDM. Nah, ini ada beberapa poin ya. Jadi konsep dasar manajemen SDM itu meliputi perencanaan tenaga kerja, direncanakan siapa aja yang akan direkrut, kemudian yang kedua rekrutmen dan seleksi karyawan, setelah direncanakan, direkrut, kemudian diseleksi, setelah itu nanti poin ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, dilatih, dan kemudian ada rescaling, skillnya ditingkatkan atau ditambah atau kemudian diganti dengan yang lebih cocok. Yang keempat adalah manajemen kinerja. Jadi semua SDM itu dikasih poin kinerjanya, dikasih nilai, ada penilaian dan feedback di situ. Yang keempat itu ada kompensasi dan reward system, di mana SDM yang kompetitif, yang betul-betul sesuai dengan strategi perusahaan, itu diberikan kompensasi dan reward. Nah, yang terakhir itu adalah hubungan industrial dan kepatuhan hukum. Jadi konsep ini menjadikan siklus berkelanjutan untuk memastikan karyawan tetap kompeten, termotivasi, dan loyal. Ya. Kemudian apa saja sih tantangan manajemen SDM? Ada beberapa tantangan modern terkait dengan manajemen SDM ini. Yang pertama globalisasi, ini poin penting nih. Karena hari ini dengan globalisasi persaingan tenaga kerja bisa lintas negara. Hari ini kita misalnya di Indonesia melihat bahwa tenaga kerja yang ada di Indonesia bukan hanya tenaga kerja lokal, tapi juga tenaga kerja asing. Dari Cina atau bahkan dari India di sektor teknologi. Kemudian juga sudah banyak kalau kita lihat di pusat-pusat seperti Kuningan, Sudirman, tenaga kerja dari Eropa dan Barat ya. Yang kedua, tantangan juga ada pada teknologi. Nah, sekarang dengan adanya teknologi maka menimbulkan otomatisasi. Artinya segala sesuatu yang tadinya bisa dikerjakan manusia sekarang dikerjakan oleh non manusia ya, secara otomatis. Dan ada juga AI atau kecerdasan buatan yang mengubah kebutuhan kompetensi yang tadinya bisa dikerjakan oleh banyak orang, sekarang bisa dipadatkan dan diefisiensikan. Nah, kemudian juga ada tantangan demografi. Nah, artinya tenaga SDM hari ini itu terdiri dari berbagai latar belakang usia, sehingga ada Gen Y, Gen X, Gen Z gitu ya. Dan itu tergabung dalam satu organisasi atau tergabung dalam satu industri, tergabung dalam satu perusahaan, maka ini juga tantangan SDM bagaimana bisa mengharmonisasi perbedaan dari Gen Z, Gen Y, dan Gen X tadi. Ada juga tantangan lain retensi, yaitu menjaga karyawan terbaik agar tidak pindah ke kompetitor. Nah, ini tadi kita katakan bahwa SDM ini bukan hanya sekedar unsur mekanis dalam produksi, tapi dia juga mitra atau partner strategis perusahaan untuk mewujudkan goal-goal perusahaan. Bahkan bisa meningkatkan efektivitas perusahaan. Maka retensi ini mesti diperhatikan agar SDM yang terbaik itu tidak pindah ke kompetitor. Nah, ini kan tantangan tersendiri ya. Kemudian nanti ada regulasi dan etika. Nah, ini juga tantangan ya. Bagaimana SDM ini memiliki kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian ini unsur terakhir yaitu mengelola kelebihan dan kekurangan SDM. Ini juga penting. Jangan sampai SDM kelebihan, over, dan jangan juga SDM itu kekurangan. Karena kalau kelebihan itu bisa meningkatkan cost yang jadi high cost, kekurangan juga bisa menyebabkan produktivitas tidak sesuai dengan goal atau target. Maka organisasi atau perusahaan harus mampu menyeimbangkan jumlah SDM-nya, jumlah tenaga kerjanya dengan kebutuhan
perusahaan dan kebutuhan lainnya. Nah, kalau ada kasus misalnya kelebihan SDM, apa yang mesti dilakukan? Maka bisa kelebihan SDM itu dialihkan ke unit yang lain. Misal unit pada karyanya sudah surplus, maka dialihkan ke unit keamanan atau unit ketertiban dan unit-unit yang lain, atau diberikan pelatihan ulang atau tadi kita katakan reskilling, sehingga dengan adanya peningkatan skill atau keahlian atau kemudian bertambahnya keahlian itu bisa didistribusikan ke unit-unit lain atau ke wilayah lain. Atau kalau memang tidak bisa dilakukan apa yang tadi kita sebutkan, ya efisiensi bisa di PHK-kan gitu atau kontraknya tidak dilanjutkan. Nah, kalau kekurangan SDM bagaimana? Karena memang kekurangan SDM ini akan berpengaruh kepada goal dan produktivitas, maka strateginya adalah dilakukan rekrutmen segera atau rekrutmen cepat ya. Dibuka lowongan dan dipermudah masuknya mereka untuk memenuhi kekurangan SDM tadi. Atau melibatkan pihak ketiga yang biasa kita sebut outsourcing ya. Atau peningkatan produktivitas karyawan yang ada. Jadi karyawan yang tadinya kerja 8 jam bisa ditingkatkan kerjanya menjadi 10 sampai 12 jam dengan reward-reward tertentu tentunya. Nah, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini terkait dengan sumber daya manusia ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.